jiwamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah pewayangan itu ada yang dikisahkan di sana, judulnya itu dalam kelahiran Gatotkaca, seorang ksatria. Di sana dikisahkan bahwa Gatotkaca ketika masih kecil dan itu dia kemudian diceburkan ke kawah Candrodimuka. Dan di situ kemudian diberikan atau dimasukkan juga besertanya banyak senjata-senjata tajam di dalamnya. Terus kemudian ketika Gatotkaca ini lahir kembali, dia dikenal dan juga dia diakui sebagai seorang ksatria yang sakti mandraguna. Bahkan juga menyandang gelar otot kawat balung wesi. Artinya dengan itu mau dikatakan bahwa dia sungguh-sungguh seorang ksatria yang sangat sakti, kira-kira begitu. Tetapi bahwa dengan itu juga dinyatakan bahwa banyak senjata tajam pun juga tidak akan mampu untuk menebasnya. Tetapi walaupun demikian, ternyata itu bukan berarti bahwa dia itu abadi tanpa ada kelemahan atau kesalahan. Pada akhirnya juga Gatotkaca ini akan meninggal gugur ketika ia harus melawan Karna yang sebenarnya adalah saudara tertuanya dalam Pandawa itu. Tetapi oleh karena balas budi kepada pihak Kurawa, maka dia pun memihak Kurawa. Saudara-saudara yang terkasih, tetapi bahwa itu dimunculkan mau mengatakan bahwa Gatotkaca ini sejak semasa mudanya, bahkan sampai mulai dari sejak kecil itu ditempa oleh berbagai macam peristiwa sehingga ia menjadi seorang ksatria yang sakti mandraguna. Dalam konteks hidup kita pun juga mungkin kita pernah menemukan, kita pernah bertemu, kita pernah melihat, mungkin pernah bersosialisasi, pernah mengenal ada orang yang dikatakan sebagai seorang yang sangat ulet. Dan kemudian ketika orang itu menelisik hidupnya, orang lantas akhirnya memahami, memang bapak ini atau saudara ini sungguh-sungguh mempunyai sikap yang ulet, sikap yang bekerja keras, tetapi memang karena sudah dasarnya itu sudah dibangun dari keluarga yang baik dan juga keluarga yang sungguh-sungguh menerapkan nilai-nilai pendidikan yang baik. Maka tidak heran ketika ia itu sudah dewasa juga dikenal lewat pengalaman-pengalaman hidup dan juga sepak terjangnya sebagai seorang yang sungguh-sungguh ulet. Sementara untuk di pihak lain ada juga kita mungkin mengenal atau mungkin menemui ada pribadi-pribadi tertentu yang walaupun menghadapi satu persoalan kecil pun ternyata gampang mutung, mungkin gampang kecewa, gampang iri dan sebagainya, bahkan juga gampang putus asa.
Nah, lantas kira-kira bagaimana dalam konteks hidup kita? Mungkin dalam hidup kita pun juga pernah mengalami, kita merasa kita setiap hari baca kitab suci, terus kemudian kita baca buku-buku renungan, tetapi kok kenapa kita sulit untuk bersabar, kita gampang untuk mengeluh misalnya seperti itu. Seakan-akan kita merasa mau menjadi orang baik itu ternyata tidak mudah, ternyata juga sulit. Mendiang Bapak Suci Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan dalam satu ungkapan, setiap orang itu ketika mau mengejar dan semakin mendekati kekudusan, maka tantangan, godaan itu juga semakin besar. Rasa-rasanya kuasa kegelapan atau kuasa jahat, kuasa setan itu semakin kita berusaha untuk menjadi atau kita berusaha untuk mencapai kekudusan, setan itu juga akan semakin bersemangat dan semakin giat untuk menggoda kita dan bahkan juga menghalangi kita untuk kita dapat mencapai kekudusan atau mendekat dengan Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, maka lantas kalau kita mau merenungkan dalam bacaan hari ini, kita mungkin bisa bertanya, apakah kita yang seringkali jatuh dalam kelemahan-kelemahan seperti itu, apakah kita ini termasuk golongan orang yang kurang bijaksana, mempunyai dasar yang kurang kuat, mempunyai dasar yang tidak dibangun pada dasar yang kokoh, atau mungkin kita memberanikan diri untuk menjadi memasukkan diri dalam golongan orang yang bijaksana. Apakah itu juga bisa atau kita mampu untuk mengungkapkan itu? Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, tidak setiap orang itu akan masuk kerajaan surga hanya dengan bermodalkan kita mengucapkan itu. Tetapi orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan, dia dikatakan sebagai seorang bijaksana. Maka dalam konteks hidup kita, walaupun kita seringkali membaca kitab suci dan merenungkannya, tetapi kita seringkali jatuh dalam kelemahan kita. Maka kita juga pantas untuk merenungkan, akan juga kita bertanya pada diri kita, apakah kita memang sungguh-sungguh menjadi orang yang bijaksana, sementara kita seringkali juga jatuh dalam dosa kita, di dalam kelemahan-kelemahan kita. Maka ketika kita merenungkan dalam bacaan pertama, maka tentu saja di sana ada suatu penghiburan. Tuhan telah memasang tembok dan benteng untuk keselamatan kita. Artinya bahwa Tuhan itu menyadari, Tuhan itu mengerti, Tuhan itu memaklumi akan segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Tetapi yang paling juga penting bagi kita adalah bukalah pintu-pintu gerbangnya agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Engkau menjaga orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera sebab ia percaya kepadamu. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ini menjadi poin penting dalam hidup kita untuk kita sungguh-sungguh dapat berjuang dalam pesiaran hidup kita, agar kita walaupun mungkin kita tidak secara dengan tegas berani mengatakan diri kita sebagai golongan orang yang bijaksana, tapi setidaknya bahwa kita mengarah ke sana, atau kita senantiasa berusaha, berupaya dengan sepenuh hati kita untuk dapat percaya, untuk dapat menjadi orang yang bijaksana, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Hidup kepercayaan yang kuat, maka itu juga menjadi satu tanda bahwa orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh bijaksana. Kitab kebijaksanaan juga menyatakan orang yang bijaksana atau orang yang bijaksana, dikatakan bijaksana adalah orang yang takut kepada Tuhan. Dalam satu hal dikatakan demikian, takut akan kepada Tuhan atau kepada Allah bukan diartikan kita sama seperti ketika kita takut dengan hantu. Tetapi ketika kita dikatakan orang yang takut pada Tuhan, berarti orang yang percaya, orang yang memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Tremendum et fascinosum. Kita kagum, tetapi juga sekaligus kekaguman itu
mengarahkan kita, mendorong kita untuk berbuat yang baik, mendengarkan sabda Tuhan, meresapkan dalam hati kita dan juga melaksanakannya di dalam hidup kita. Maka mari kita hening sejenak, kita merenungkan sabda Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mengaruniakan Roh Kudus-Nya agar yang akan membimbing, mendampingi dan mengajar kita untuk percaya dan berdoa. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.